zahir itu tidak pernah bisa menggambarkan yang batin. Yang batin itulah sebenarnya yang tergambar kepada yang zahir tersebut. Maka itu contohnya yang sering saya sebutkan, kalau kita ini hanya duduk di makam zahir, maka yang nampak itu zahir juga. Jadi kalau hanya duduk di makam syariat, yang nampak itu syariat juga. Tetapi ketika orang itu duduk di makam batin atau makam hakikat, zahir batin akan terlihat. Contoh misalnya, saya melihat baju Pak Medan. Kalau orang duduk di makam zahir, maka yang terlihat itu adalah baju. Baju warna abu-abu. Tapi kalau orang duduk di makam hakikat, maka sebenar-benarnya yang terlihat itu bukan sekedar baju, tapi seluruhnya adalah kapas. Karena tanpa kapas, baju itu tidak akan pernah wujud menjadi baju. Kapas ditenun menjadi benang. Benang dirajut menjadi kain. Kain dipotong-potong akhirnya menjadi baju, celana, dan lain sebagainya. Orang yang hanya duduk di makam zahir, maka yang nampak juga yang zahir. Tetapi orang yang duduk di makam hakikat, maka akan sampai kepada hakikat sebenar-benarnya dari sesuatu tersebut. Maka itu orang yang duduk di makam hakikat inilah yang membenarkan ayat suci Al-Quran, fa'ainama tuwalu fasama wajhullah. Kata Allah, kemanapun engkau memandang, maka di situ ada wajah Allah. Tapi kita selama ini mandang Pak Tengku, nampak Pak Tengku. Mandang kucing, nampak kucing. Nampak rumah, nampak rumah. Pandang rumah, nampak rumah. Pandang mobil, nampak mobil. Tapi orang yang duduk di makam hakikat, kemanapun matanya tertuju, kemanapun wajahnya tertuju, pandangannya tertuju, maka yang terlihat itu adalah wajah Allah. Siapa mereka itu? Adalah orang yang duduk di makam hakikat. Tapi kalau hanya duduk di makam syariat, maka tidak akan terpandang hakikat dari sesuatu tersebut. Maka daripada itulah sesungguhnya saya ingin berazam kepada Bapak Ibu semua, maka duduklah di makam hakikat tersebut. Jangan lagi duduk di makam syariat. Tetapi syariat tidak boleh lepas. Karena memang nanti kalau dalam ilmu dalam Islam ini ada 4 tingkatan. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Tetapi penghabisan daripada syariat itu kembali kepada syariat. Jadi tak boleh meninggalkan syariat. Dia mesti beriring antara syariat dengan hakikat. Maka sering saya kasih contoh dulu. Maka coba kita lihat ibu-ibu kita atau istri kita sedang memotong bawang di belakang rumah kita. Jadi dia potong bawang. Orang yang duduk di makam zahir, maka yang terlihat itu adalah pedang atau pisau itu yang memotong bawang. Tapi orang yang duduk di makam hakikat, di makam batin, maka yang terpandang itu bukan sekedar pisau yang memotong tersebut, tetapi yang memotong itu adalah tajam. Sebab kalau pisau itu tak ada tajamnya, dia tidak akan bisa memotong bawang, tak bisa memotong kertas. Maka kebesaran daripada pisau besi itu adalah tajam itu sendiri. Maka itu saya sering sebutkan, coba ambil pisau di situ, coba lihat di mana letak tajam tersebut. Kalau tajam itu letaknya di dalam besi, lihat dalam besi, besi juga yang nampak. Lihat di ujung besi, besi juga yang nampak. Maka tersembunyi tajam tersebut. Maka itu saya sering sebutkan bahwa syahadat kita itu pun mesti harus sampai kepada tingkat tajam tersebut. Jadi kalau syahadat itu hanya sekedar di ujung lidah, sama seperti pisau yang tidak memiliki tajam. Jadi kalau syahadat itu hanya duduk di makam zahir, di ujung lidah, sama seperti pisau yang tidak memiliki tajam, tidak bisa memotong kertas, dan tidak bisa pula memotong bawang di belakang rumah kita. Maka mestilah syahadat itu dibawa di dalam hidup kita sampai mati dalam perbuatan diri kita ini. Maka itu yang saya sebutkan kemarin, syahadat itu dia terbagi menjadi 2. Asyhadu an la ilaha illallah
disebut sebagai syahadat tauhid. Karena memang isi daripada syahadat tauhid ini ingin mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disebut sebagai syahadat rasul. Dan dia sebenarnya hakikatnya adalah menceritakan tentang diri zahir kita itu atau hakikat daripada Muhammad itu sendiri. Maka para habaib pun sering menyebutkan, para tuan guru juga sering menyebutkan, syahadat itu mesti harus sampai letaknya kepada diri kita. Sebab kalau tidak sampai letaknya pada diri kita, maka syahadat itu belum lagi sempurna. Tetapi tentu berkenaan dengan syahadat ini sudah kita lewati bahkan sampai 3 kali pertemuan. Jadi saya susah untuk mengulangnya lagi. Tapi nanti insya Allah kalau ada waktu kita ulang-ulang lagi berkenaan dengan syahadat ini. Sebab syahadat ini kunci. Dia rukun yang pertama. Kita mesti harus paham letaknya pada diri kita ini syahadat tersebut. Syahadat tauhid itu di mana letaknya pada diri kita. Syahadat rasul itu juga di mana letaknya pada diri kita ini. Sehingga kita benar-benar menjadi seorang muslim. Muslim itu artinya pasrah. Pasrah di bawah naungan syahadat tersebut. Maka mudah-mudahan nanti insya Allah, karena kita ingin melanjutkan kajian kita berkenaan dengan sholat tersebut. Jadi setelah kita ini bersyahadat zahir batin dengan jalan syariat dengan hakikat, maka saat itu kita tidak dipandang lagi oleh Allah sebagai hamba yang ingkar. Jadi kalau hanya sekedar di ujung lidah, masih belum sempurna syahadat kita tersebut. Jadi kalau hanya sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hanya sekedar di ujung lidah, maka belum sempurna syahadat kita tersebut. Sebab apa? Sebab anak kecil pun pandai mengucapkan syahadat kalau di ujung lidah. Orang kafir, orang tak percaya dengan Tuhan juga pandai bersyahadat. Bahkan burung nuri pun kalau kita ajarkan bersyahadat, juga dia pandai bersyahadat seperti kita kalau hanya di ujung lidah. Maka itu syahadat itu mesti dibawa dalam hidup 24 jam dalam satu hari, sampai akhirnya kita ini dilepaskan jasad dengan ruh kembali kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah nanti syahadat itu zahir batin, syariat dan hakikat diiringkan, maka saat itu kita tidak lagi dipandang oleh Allah sebagai hamba yang ingkar. Ketika sudah tidak dipandang lagi oleh Allah sebagai hamba yang ingkar, maka kita suci. Ketika suci itulah baru kita ini boleh masuk ke makam yang kedua atau rukun yang kedua, yaitu sholat tersebut. Jadi setelah diri kita ini suci dengan syahadat tersebut, sudah menjadi seorang muslim yang tidak dianggap ingkar oleh Allah Subhanahu wa taala, suci diri kita zahir batin, barulah kita itu boleh, barulah kita itu layak masuk ke wilayah sholat yang suci tersebut. Nah, tetapi untuk masuk ke wilayah yang suci tersebut, kita diwajibkan oleh Allah dan juga diajarkan oleh Rasulullah untuk bersuci kembali. Maka itu dikenal dengan wudhu tersebut. Tapi Bapak Ibu, saya ingin sekali lagi mengulang dan berbagi kepada Bapak Ibu semua. Tetapi wudhu itu pun juga mesti wajib diiringkan zahir batin. Tidak bisa hanya sekedar zahir saja. Sebab kenapa sering saya ungkapkan, yang zahir itu tidak akan pernah bisa menggambarkan yang batin. Tidak akan pernah bisa menguraikan yang batin. Tidak bisa mempreteli yang batin. Coba lihat orang mati tersebut. Bisa tidak dia menyebutkan kembali tentang yang batin? Tak bisa. Punya 2 mata tak bisa melihat. Punya 2 telinga tak bisa mendengar. Punya 2 kaki tak bisa berjalan. Begitulah kenyataan jasad kita tersebut. Jadi jasad itu selama-lamanya tidak bisa menggambarkan yang batin. Yang batin itulah sebenarnya yang tergambar kepada yang zahir tersebut. Jadi maka wajiblah diiringkan antara zahir dengan batin atau antara syariat dengan hakikat. Nah, jadi wudhu itu pun wajib kita iringkan zahir batin. Nah, saya ingin menganalogikan kepada Bapak Ibu, dalam kita berwudhu tersebut
selalu kita diajarkan dalam fikih tersebut, dalam jalan syariat, bahwa wudhu itu mesti harus menggunakan air mutlak. Air yang suci lagi mensucikan. Dalam fikih tersebut diberi syarat dia. Yang suci lagi mensucikan itu syaratnya salah satunya adalah dia tidak berbau. Yang kedua, tidak berubah warna. Dan dia cukup, kalau misalnya dalam tempat cukup 2 kulah dia. Tetapi tidak berbau dan tidak berubah warnanya. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin sebutkan kepada Bapak Ibu, anggap Bapak Ibu berwudu dengan air sejernih ini. Tidak, kita turun sedikit tingkatnya. Berwudu dengan air sumur bor yang jernih ini, coba lihat Bapak Ibu. Biarkan air ini selama 3 bulan, berbau atau tidak? Berbau. Dibiarkan selama 3 bulan bisa berbau dia. Berubah warna pun bisa dia. Apalagi kalau kita berwudu dengan air yang sumur tersebut. Maka tidak cukup syarat yang disyaratkan oleh jalan syariat, yaitu suci lagi mensucikan. Air yang sejernih ini kalau dimasukkan tinta masih berubah tidak? Berubah. Masukkan tinta hitam, berubah hitam. Masukkan tinta merah, berubah merah. Maka air ini masih bisa berubah dia. Tetapi jalan syariat mengajarkan air itu yang dia tidak berubah dan air itu tidak berbau. Maka itu di mana kita mau menemukan air yang tidak berubah, air yang tidak berbau, air yang tidak berubah warna? Kemana kita hendak menemukan? Mencari ke negeri-negeri belahan negara tak ketemu juga. Mencari air yang turun dari langit masih bisa berubah juga. Maka itu untuk menemukan air itu, maka kita mesti harus lewat ilmu hakikat. Sebab dalam ilmu hakikat diajarkan ada memang air itu yang tidak berubah warnanya dan tidak berbau sama sekali. Dan air itu berada dalam kalbu kita masing-masing. Maka itu dia, yang zahir ini tetap kita lakukan, wajib kita lakukan karena Rasulullah mengajarkan begitu. Tetapi yang batin ini jangan sampai lepas kita. Sebab juga ada makna yang tersembunyi yang setiap yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Jadi ada kata, makna di balik kata yang Rasulullah sampaikan tersebut. Jadi dalam berwudu itu semuanya sama dia. Jadi membasuh kedua telapak tangan yang kita sebutkan kemarin yang diajarkan Rasulullah. Kalau dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Maidah ayat 6, nanti Bapak Ibu bisa lihat, yang dalam surah Al-Maidah itu yang diajarkan, yang dituntun oleh Allah langsung dalam Al-Quran, hanya membasuh muka, membasuh tangan hingga ke siku, mengusap kepala, dan mencuci kaki hingga ke mata kaki. Tapi yang mencuci tangan begini, sudah itu berkumur-kumur, sudah itu menarik air ke hidung sampai di sini, itu Rasulullah yang mengajarkan melalui hadis Rasulullah. Sudah itu membasuh telinga, itu Rasulullah juga menggambarkan. Maka digabung antara yang ada dalam Al-Quran dengan yang Rasulullah ajarkan, maka yang seperti saya sebutkan kemarin. Jadi tangan ini kita basuhkan, ini syariatnya. Jadi tangan ini kita basuh dulu ketika berwudu. Setelah tangan ini baru nanti berkumur 3 kali, baru nanti kita tarik air itu ke hidung kita sampai di sini, keluarkan, tarik lagi, keluarkan. Yang tidak biasa memang terasa sampai ke kepala itu biasanya. Tapi kalau udah terbiasa nikmat rasanya Bapak Ibu. Karena saya terasa nikmat ketika menarikkan air di hidung tuh, yang biasa dulu tuh pernah terasa begitu pedih di kepala kita, tapi sekarang nikmat rasanya. Iya, kalau biasanya tersedak, kalau sekarang enggak, nikmat malah rasanya. Jadi setelah tarik itu nanti baru basuh muka kita. Jadi basuh muka itu selama ini kita kadang-kadang basuh muka kan lagi aja nih. Nah, sudah itu ke belakang, kadang ada juga yang begini aja. Sah tidak? Secara hukum fikih sah. Cuman padilat yang Nabi katakan dalam hadisnya lepas. Padilatnya apa? Padilatnya kalau kita berwudu sebagaimana yang Nabi ajarkan, seluruh dosa kita yang lalu itu diampuni. Jadi apalagi yang mau kita, ini dosa kita seluruhnya diampuni.
Saking luar biasanya sudah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Jadi kata Nabi, kalau engkau berwudu sebagaimana yang aku ajarkan, maka dosa yang sebelumnya diampuni oleh Allah. Dosa yang akan